Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita rakyat Jawa Barat asal mula kesenian kuda lumping karya Rini Kurniasih Usah Budin. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and comment. Terima kasih. Inilah kisahnya. Kata pengantar, begitu banyak hikmah di balik seuntaian kisah lama yang hampir tersisih oleh kemajuan zaman. Kisah-kisah tersebut semakin lama semakin menghilang dan hanya menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah diketahui oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengemasinya dalam bentuk yang menarik, ringkas, namun tidak menghilangkan nilai esensialnya. Semoga kehadiran YouTube kami ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama para generasi muda, sehingga mutiara dari kisah-kisah ini dapat tertanam di lubuk hati kita. Yang pertama adalah menceritakan kelahiran yang menggemparkan, yaitu asal mula kesenian kuda lumping. Pada zaman dahulu ada suatu desa yang indah, nyaman, aman, dan damai. Tapi akhir-akhir ini di desa ini sering terjadi malapetaka. Seorang tua, dia mengobrol sama temannya. "Aku heran," kata temannya. "Heran kenapa?" "Akhir-akhir ini sepertinya bencana tidak pernah berhenti melanda desa kita." Dia sambil nyeruput kopi dan merokok. Alangkah indahnya dunia ini kalau seperti ini, damai. Tapi kenapa akhir-akhir ini sering terjadi bencana? Dari mulai angin puting beliung, tanah longsor, sampai gempa bumi, semuanya terjadi beruntun dalam kurun waktu yang berdekatan. Sudah banyak warga yang jadi korban, mulai dari orang tua hingga anak-anak, tidak kenal lelaki atau wanita. Apa mungkin kampung kita ini terkena kutukan? Kutukan maksudmu? Ya, kutukan. Seperti yang sering kita dengar daripada sesepuh desa kita, bencana itu baru akan terjadi bila mana ada kutukan. Kutukan dari siapa? Tentu saja dari Yang Maha Kuasa. Lelaki kurus berkumis tebal yang masih menyuruput teh tersenyum tipis. "Ah, kau ini ada-ada aja. Masih ada terpengaruh kepercayaan seperti itu. Mana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memberi kutukan pada hambanya," kata lelaki kurus itu.
Mungkin saja, bukankah itu kepercayaan yang dianut seluruh penduduk desa kita? Kecuali aku. Ya kecuali kau. Kadang aku heran kenapa kamu selalu menantang adat desa kita. Lelaki kurus itu tersenyum kembali. Tuhan menciptakan kita dengan banyak perbedaan. Aku tidak suka ikut-ikutan. Aku hanya mengikuti apa yang kuyakini. Kalau kurasa itu benar, tentu aku akan mengikutinya. Tapi jika salah, aku pun tidak akan ragu meninggalkannya. Lelaki gemuk dengan jenggot tebal di depannya menghembuskan apas tembakau ke udara keras-keras. Ia memang tidak pernah bisa memahami sahabatnya itu. Jika menurutmu itu bukan kutukan, lalu apa? Kupikir ini hanyalah sebuah peringatan dari Tuhan kepada warga desa kita. Kalau lihat sendiri bukan? Bagaimana keadaan masyarakat di desa ini? Mereka sudah mulai meninggalkan norma-norma yang selalu sudah tahu mabuk-mabukan itu perbuatan keji, masih juga dilakukan. Sudah jelas yang kaya dilarang menindas yang miskin, namun kenyataannya para tuan tanah itu berbuat seenaknya, memeras tenaga rakyat hanya demi menumpukan harta. Lalu bagaimana mungkin Tuhan tidak murka? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan hamba-hambanya terus bergelimang dalam dosa? Lelaki gemuk itu menatap tanah. Kata temannya, mungkin benar, akan tetapi tetap saja ia meyakini bahwa semua itu ada kutukan. Kutukan, kutukan, karena akan melahirkan seorang anak pembawa sial di desa mereka. Itulah yang selalu dikatakan para orang tua di kampungnya.